saya Nurmeli. Aku tumbuh dan besar di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ayah saya seorang pelayar. Bapak, Meli sudah mau lulus SMA. Meli, ada beasiswa OSCE nih. Kamu tidak berminat ikutan kah? Hai Mel, ini laptopnya aku pinjamkan. Ditambah dengan jaringan internet yang susah di kampung saya, akhirnya saya berhasil terdaftar menjadi salah satu peserta beasiswa OSCE. Nama saya Dandi Nofriansyah dan saya berasal dari Sumatera Barat. Dandi, kamu harus kuliah ya nak. Seperti anak-anak lainnya, saya memiliki mimpi untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melihat keadaan ekonomi keluarga, saya mengurungkan niat. September 2018 adalah kali pertama saya mendengar tentang beasiswa OSCE. Dengan laptop dan uang 180.000 yang saya pinjam dari teman, saya akhirnya bisa menapakkan kaki dan berjuang seorang diri demi membanggakan keluarga. Putra-putri Indonesia, generasi bumi pertiwi. Mimpi mereka adalah cita-cita bangsa dan negara. Seluruh anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Itulah informasi yang sangat menarik dan juga khas bagi Indonesia. Kenapa, Sar? Karena memberikan inspirasi dan juga semangat. Betul, Bet. Apalagi langsung tadi kan lempar topi wisuda ya. Betul. Dan ini istimewa sekali. Apa sih itu? Karena tadi kan memang ada OSCE dari medcom.id. Betul, OSCE adalah Online Scholarship Competition yang dikatakan adalah pertama dan terbesar online scholarship competition yang ada di Indonesia. Karena faktanya dibutuhkan banyak sekali partisipasi dari pihak swasta untuk mencerdaskan bangsa. Faktanya adalah 10%, hanya 10% dari 4,1 juta anak lulusan SMA dan sederajat yang dapat meneruskan cita-cita mereka mengenyam pendidikan ke bangku perguruan tinggi. Dan ini terjadi setiap tahun ya pemirsa. Dan kondisi ekonomi memang menjadi penghalang mereka untuk bisa melanjutkan cita-cita. Namun Bet, sekarang bisa bahagia nih mereka karena ada jalannya bagi mereka. Di mana medcom.id membuka jalan bagi mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan dengan semangat meratakan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia, medcom.id pun mengadakan program Online Scholarship Competition atau OSCE. Program beasiswa berbasis online ini terbuka bagi seluruh siswa dari Sabang hingga Merauke. Program yang digelar setiap tahunnya ini sudah memasuki tahun kelima. Pembukaan pada tahun ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Mendikbud menyebut bahwa program OSCE sejalan dengan visi Presiden seperti program KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Keinginan anak siswa kita untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi sangat tinggi. Tetapi sekarang ini baru 12,2% dari anak yang usia kuliah yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi masih sangat sedikit sekali. Karena itu program-program beasiswa yang dilakukan oleh semua pihak, termasuk yang dipelopori oleh media group, ini patut kita beri apresiasi yang sangat tinggi. Nah, berita kabar baiknya juga nih, Bet, katanya sudah dibuka sejak tanggal 1 kemarin, tapi sebenarnya gimana sih caranya? Betul, apa saja kriterianya dan siapa saja yang berhak mendapatkannya. Kita akan berbincang dengan dua narasumber spesial yang sudah hadir bersama dengan kami. Yang pertama adalah Bapak Mirdal Akip, CEO dari medcom.id. Selamat pagi Pak Mirdal, terima kasih telah hadir bersama dengan kami.
Dan juga kedua adalah Bena. Bena Kartika Wijaya adalah siswa penerima beasiswa online di tahun 2018 dan sekarang mengenyam pendidikan di mana? Di Universitas Mercu Buana. Ngambil apa kamu? Ngambil teknik arsitektur. Teknik arsitektur. Calon Indonesia ini arsitek. lagi giat-giatnya Iya, membangun kita infrastruktur. butuh. Sekarang penting banget tuh. Selamat pagi Bena. Selamat pagi Bena. Dan Terima kasih selamat telah ya hadir. untuk menempuh pendidikannya nih untuk mengawalinya. Betul. Kita kan Langsung mulai dari saja. Pak Mirdal ya. Pak Mirdal ini sebenarnya mungkin belum banyak yang familiar dengan online scholarship competition yang didirikan oleh Medcom. Ini sebenarnya berangkat dari keresahan apa, Pak? Jadi kita di Media Group punya 3 pilar sebenarnya untuk tujuan sosial, yaitu 1 pendidikan, kedua tanggap bencana, yang ketiga adalah sekolah, pembangunan sekolah dan segala macam. Nah, salah satu pilarnya adalah pendidikan. Kebetulan kami di medcom.id, salah satu platform online yang ada di Media Group, harus punya tujuan lain selain daripada tujuan perseroan. Nah, dan bahkan ini menjadi tujuan utama sebenarnya, yaitu kemudian kita melihat betapa disparitas antara lulusan SMA dengan kemudian yang masuk ke perguruan tinggi itu cukup tinggi, Besar kan? cukup besar. Nah, kita berpikir apa yang bisa kita lakukan. Ternyata salah satu sebabnya adalah karena demografi yang begitu luas di seluruh Indonesia. Begitu banyak potensi, ada di Papua, di Aceh, di Sangihe Laut, dan lain-lain, tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas karena faktor demografi ini. Nah, hari gini kan itu menjadi masalah. Internet udah di mana-mana. Nah, kemudian kami datang dengan ide bagaimana kalau tesnya itu dilakukan di tempat mereka masing-masing. Tidak perlu datang ke kampusnya yang mereka tuju. Nah, kampus yang berkualitas rata-rata berada di Jawa dan di Sumatera. Nah, makanya kami kemudian diskusi dengan Ristek Dikti, kemudian mendapatkan persetujuan. Kemudian kita kumpulkanlah beasiswa dari perguruan-perguruan tinggi swasta dan alhamdulillah mendapatkan respon yang cukup baik. Betul. Dimulai di tahun 2015, berapa banyak beasiswa dibagikan pada saat itu? Tahun 2015 kita membagikan 50 beasiswa. Tahun ini berapa banyak beasiswa? Tahun ini kita akan membagikan 420 beasiswa. 420 8 beasiswa. kali lipat. Betul. Dalam kurun waktu 4 tahun. Dan untuk jumlah universitasnya sendiri, ini ada berapa Pak Mirdal? Tahun ini 21. Dan ini bertambah dibanding tahun lalu berapa? Tahun lalu cuma 18. 18. Nah, apakah kemudian tersebar di berbagai pulau di universitas Iya, yang jadi bekerja sama? alhamdulillah tahun ini ya kita mendapatkan tambahan dari luar Pulau Jawa, yaitu ada 4 peserta baru, yaitu Universitas Muslim Indonesia dari Sulawesi Selatan, kemudian Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Warmadewa dari Bali. Nah, kenapa kita melebarkan ke Indonesia Timur? Karena agar calon mahasiswa di Indonesia Timur tidak perlu jauh-jauh datang ke Jawa ataupun Sumatera, karena di situ pun ada kampus-kampus yang punya kualitas yang sama dengan kampus yang ada di. Dan ini kan scholarship ya Pak Mirdal. Ini sebenarnya apa saja yang tanggung? Apakah murni pembelajaran saja kah, akademik saja, atau ada biaya tanggungan hidupnya kah, atau seperti apa? Jadi OSC Scholarship Competition beasiswa menanggung seluruh biaya sekolah, mulai dari pendaftaran, biaya gedung sampai selesai. Sampai selesai. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga memberikan bantuan biaya hidup untuk mahasiswa-mahasiswa yang keterima dalam kategori tidak mampu. Menarik nih, kita langsung saja ketemu dengan penerimanya dan juga berbicara dengan Bena ya. Bena kan berasal dari Sentani, di Jayapura, di Papua, kemudian bersekolah di Jakarta. Tapi bagaimana proses kamu bisa layak mendapatkan beasiswa ini? Tapi kita harus break, kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami dalam Sapa Pagi Indonesia. Pada Bena ya, Bena kamu, bentar, saya pengen tahu nih, cita-cita kamu tuh apa sih sebenarnya? Cita-cita sebenarnya pengen jadi pilot. Pengen jadi pilot tadinya. Terus kenapa ngambilnya arsitektur? Pertama karena sadarkan orang tua tidak bisa membiayai, apalagi sekarang sekolah pilot biayanya lumayan besar gitu. Jadi sebisa mungkin saya kuliah tapi tanpa membebani orang tua gitu. Orang tua tuh sanggup membiayai kamu pendidikan sampai tingkat apa pada saat itu di Sentani? Waktu itu kan sempat tanya ke mama kan, sudah mau lulus SMA nih, gimana saya bisa kuliah atau enggak? Terus mama bilang bisa, tapi takutnya nanti berhenti di tengah jalan, karena takutnya kan
masalah finansial juga. Ya, gitu. mama bekerjanya sebagai apa, Bena? Mama sebagai asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Dan akhirnya Bena cari tahu sendiri tentang beasiswa ini atau seperti apa waktu itu? Sebenarnya waktu itu kan sebelum OSC saya sempat tes beasiswa lain. Terus teman ada yang ngajak gitu, ada beasiswa nih dari Metro TV, coba aja gitu. Dari Medcom. Dari Medcom Iya, gitu. Medcom.id, walaupun kita saudara sih Iya. ya, Pak ya. Iya, Sebagai pejuang beasiswa ya, terus langsung Bena Iya. daftar. Jadi waktu itu. langsung kayak, oh gimana caranya gitu. Jadi dikasih tunjuk, ini seperti ini, ada 18 universitas gitu. Akhirnya keterima, terus akhirnya Akhirnya- waktu itu Mama ngabarinnya seperti apa waktu itu? Ngasih Waktu taunya? itu pas pengumuman, kan mercubuana yang paling terakhir Iya. gitu. Iya. Saya tuh udah kayak udah keringat dingin, udah gemetar gitu. Udah takut. pasrah gitu ya? Udah kayak ya udahlah gitu. Terus pas dipanggil, saya kayak sempet kayak ngeblank tiba-tiba kayak Oh, terus iya? teman kayak kamu dipanggil gitu, terus naik ke panggung tuh kayak Ibu gimana pada saat itu Iya. reaksinya? ibu waktu itu kayak saya ngomong kan, terus ibu bilang ibu tidak menyangka karena selama ini kan tidak sampai kepikiran buat diterima di beasiswa. Betul, sampai gitu. punya anak yang mampu melanjutkan ke sana. Tapi kita harus, bentar ya. Apa Coba nih, Ben? apa nih, ada Ben? penelpon yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Apa Kamu sudah lihat itu kabar? siapa? Ini Bena langsung Tuhan, senyum baik. sendiri ini Bena. Selamat pagi, Shalom, Ibu. Mungkin bisa Bena langsung ya Selamat memperkenalkan. pagi. Ini siapa nih Bena? Ibu kangen gak sama anaknya, Ibu? Ya, kangen sekali. Ya, udah berapa lama gak ketemu? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Tapi di sini Bena, kamu bahagia nggak di sini? Kamu berhasil kemudian layak gitu lolos tes sampai mendapatkan beasiswa. Sebenarnya selama ini kayak merasa menjadi beban buat ibu karena ibu kan single parents, jadi nggak nyangka gitu bisa meringankan beban ibu gitu. Terus Nah, akhirnya bisa masuk kuliah perguruan tinggi. Dan Betul. Ibu ini kan ada Bena baru saja cerita Bu bagaimana saat dia pertama kali mendengarkan namanya diumumkan sebagai Iya. penerima beasiswa. Ini katanya Ibu juga bilang tidak menyangka Bena akhirnya bisa diterima, Iya. bisa melanjutkan Tapi yang kuliahnya. kita pengen tahu Bu, seberapa semangat sih sebenarnya Bena pada saat itu untuk sekolah? Ya, sebagai orang tua, sebenarnya saya juga rasa bersalah. Sebenarnya saya mau kasih yang terbaik, tapi ya bagaimana saya ini sendiri begitu. Dan dia punya semangat yang luar biasa, walaupun kadang Seperti apa saya itu Bu macam- semangatnya? Bagaimana? Seperti apa Bu semangatnya Bena waktu itu? Perjuangan Bena mencari beasiswa kan sudah kemana-mana. Itu bisa diceritain sedikit nggak Bu saat itu? Iya, walaupun dia sering gagal, tapi dia mau mencoba lagi, seperti begitu. Jadi tampak putus semangat. saya hanya kasih tahu dia kalau ibu hanya bisa berdoa dan mendukung kamu karena ibu tidak bisa untuk membiayai kamu, saya bilang begitu. Tapi jangan khawatir Bu, karena banyak yang sayang sama keluarga Ibu, termasuk Tuhan, termasuk juga di sini Pak Mirdal ya. Pak Mirdal kan juga memilih Bena kan sebagai orang yang layak. Tapi Pak Mirdal, saya ingin juga minta, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada Ibu dan juga kepada Bena dan juga masyarakat Indonesia. Tapi kita harus break. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Ya, dari kacamata Pak Mirdal ya, apa Pak yang kemudian terlihat dari ini anak-anak Indonesia ini sekarang seperti Bena ini? Hari ini saya itu mahasiswa 20 tahun lalu. Bena adalah mahasiswa hari ini yang akan memimpin 20 tahun yang akan datang. Betul. Hari ini kita membutuhkan pemuda-pemuda dari seluruh pelosok Indonesia untuk mengisi Indonesia Emas 100 tahun Indonesia Merdeka. Betul. Bonus demografi kita. Bonus demografi kita akan menetas di situ. Jangan sampai itu kemudian menjadi liabilities kita. Iya. Kita butuh pemuda-pemuda hari ini yang seperti tahun 28 Iya. menyatakan sumpah pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Iya.
bukan pemuda yang hanya meributkan Insta dan lain-lain gitu. Nah, kita harapkan generasi kayak Bena, kemudian ada yang lain dari Sangita Laut, tadi pembukaan dari Wakatobi, akan banyak bermunculan menjelang masa keemasan Indonesia. Di situ kita harapkan Indonesia bisa jauh lebih jaya. Caranya, Pak? Nah iya, mungkin banyak yang sudah menonton lagi mikir nih, gimana cara daftarnya? caranya, Lewat mana nih Pak? Caranya adalah salah satunya dengan mengikuti online scholarship competition ini. Anda tidak perlu datang ke kampus yang Anda inginkan di Jawa. Di mana berarti website ya? osg.medcom.id. osg.medcom.id. Betul. Anda cukup masuk ke osg.medcom.id, kemudian mendaftar di situ. Kemudian setelah mendaftar memilih universitas mana yang Anda inginkan. Setelah itu fakultas apa. Dan spesialnya Anda bisa memilih 2 prodi yang Anda inginkan. Nanti setelah itu ditentukan tanggal tesnya, jadi tes akan ditutup tanggal 7 November. 7 November ini ya? Pendaftaran akan ditutup tanggal 7 November 2019. Kemudian tes offline-nya tanggal 9, tes online-nya. Jadi serentak seluruh Indonesia akan melakukan tes online tanggal 9 November. Dan semakin banyak partisipannya. Dan ya betul. Tahun ini kita harapkan 70.000. 70.000 daftar. Dengan ada slot 420. Oke, langsung saja. 5% aja ya? 420 itu kira-kira ekuivalen dengan sekitar 41 miliar lebih. Biaya yang diberikan, disiapkan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mirdal. Sama-sama, Terima kasih Bena Nanti sudah kamu hadir. rajin ya ke sekolahnya, ya nilai bagus IPK. Sampai terus kemudian kumlot ya harus ya. Siap. Nanti akan ada hadiran saya Pak Mirdal. juga membangun Indonesia ya, khususnya apa? Papua nanti. Papua nanti, harus kembali lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mirdal, terima kasih.